Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin yang menghadiri Accelerate 2021, dan di kesempatan pagi ini kami berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Bimo Prasetyo. Beliau selaku Kepala Divisi QHSE Wijaya Karya. Bincang-bincang pada pagi ini akan sangat menarik karena ini banyak insight yang real case yang dialami pengembangannya teknologi low code no code di Wijaya Karya dengan Creasio. Untuk itu, mari kita lihat bersama. Since its establishment 61 years ago, Wika has persistently transformed the business and proved its capability as integrated engineering, procurement, construction, or APC industry. Updating competency by using the latest technologies on Earth, Wika has always been committed to meet what clients need in the new era of this industry. This commitment has delivered Wika succeed in ongoing significant growth and respect in international market, bring Wika to operate in some countries spread across Asia, Pacific, Middle East, and Africa, supported by its international branch. Implementing excellent strategy of operation, Wika creates integrated management system as well as the implementation of international standard in quality, health, safety, and environment in this newest digital era. Now, after 61 years of continuous innovation, Wika became the largest and most diversified EPC company in Indonesia and one of the most respected company in Southeast Asia. Wika, we build a better life. Selamat pagi Pak Bimo. Pagi, Mas Apa Iqbal. kabarnya Pak? Baik, Mas Iqbal. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya, kesediaan waktunya untuk kita bisa bincang-bincang di sini bersama para hadirin Bapak dan Ibu di acara Accelerate 2021, yang mana hari ini kita akan banyak membedah tentang teknologi low code no code Pak. Di mana Bapak di sini juga kami undang dalam bincang-bincang ini mewakili Wijaya Karya, yang mana kita sudah ketahui bahwa Wijaya Karya merupakan perusahaan BUMN construction terkemuka di Indonesia dan juga menjadi pengguna dari Creasio Technology. Nah, akan hal itu di bincang-bincang ini Pak Bimo mungkin boleh cerita sedikit mengenai tantangan yang kerap dihadapi oleh Bapak dalam kewenangan Bapak di industri ini Pak. Terima kasih Mas Iqbal atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih bahwa Wika diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi pada acara ini dan memperkenalkan bisnis Wika. Jadi pertama-tama saya ingin memperkenalkan bisnis Wika kepada teman-teman semua, bahwa Wika Wijaya Karya adalah salah satu perusahaan konstruksi termuka BUMN, dan kita bergerak di berbagai bidang industri, dimulai dari infrastruktur, kemudian building, APC, kemudian industrial plant, dan kita juga memiliki beberapa pabrik pendukung untuk konstruksi. Untuk pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, kita sedang mengerjakan beberapa proyek strategis, diantaranya adalah kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini dalam proses penyelesaian. Kemudian sirkuit Mandalika yang baru saja dipakai gelaran motorbike, ini adalah salah satu hasil karya Wika di industri infrastruktur, selain dari bendungan dan beberapa dermaga yang cukup besar. Kemudian untuk pekerjaan building, kita sedang menyelesaikan selain proyek-proyek bandara, salah satu yang strategis adalah Jakarta International Stadium, di mana akan diresmikan rencananya di Desember. Dan nanti jangan lupa Mas Iqbal untuk ikut menonton di awal Desember akan bertanding Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Saya kira sesuatu yang menarik, dan kita bisa membangun suatu stadion kelas dunia. Saya kira suatu prestasi yang sangat bagus. Nah, ini semua adalah salah satu bentuk-bentuk kegiatan Wika. Selain kita memiliki beberapa pabrik pendukung industri konstruksi, diantaranya adalah Wika Beton, kita pabrik-pabrik precast yang sudah sangat eksis sejak puluhan tahun. Kemudian kita memiliki pabrik konstruksi baja, Wika Konstruksi. Kemudian kita juga memiliki subsidiary Wika Gedung yang khusus membangun pekerjaan-pekerjaan gedung. Dan jangan lupa kita memiliki Wika Realty sebagai holdingnya nanti perhotelan di BUMN. Nah, wilayah kerja kita
Ya, ini sangat menarik terkait dengan apa yang akan kita diskusikan tentang penggunaan teknologi. Wilayah kerja kita terbentang dari seluruh Indonesia, dari ujung Aceh sampai dengan ujung timur di Papua. Ya. Kemudian dari utara seperti Morotai dan seterusnya sampai Pulau Rote kayak iklan gitu ya. Kita ada semua di sini. Iya, Pak. Nah, dan selain itu kita juga beroperasi di lebih dari 7 negara. Baik di Afrika, kemudian di Timur Tengah, kemudian di Asia, baik yang Asia Barat dan Timur Tengah dan Tenggara, serta di daerah Polinesia. Kita memiliki beberapa proyek yang ada di beberapa negara tersebut. Nah, ini menjadi tantangan yang menarik bahwa dengan jangkauan sedemikian luas, tadi yang disampaikan Mas Iqbal tentang IT atau teknologi ini sangat membantu operasional perusahaan di area yang sedemikian luas dan area yang sedemikian bervariasi. Demikian Mas Iqbal. Baik, ya dari cerita Bapak kami lebih terbuka gambarannya bahwa Wijaya Karya ini suatu perusahaan construction EPC dan manage begitu banyak anak perusahaan yang operasionalnya di Indonesia begitu luas, bahkan bisa mencakup seluruh Indonesia itu Pak, ujung ke ujung, termasuk juga di wilayah tadi saya catat di Asia, Afrika dan sampai ke Polinesia. Ini menjadi suatu capaian besar dan wajah perusahaan konstruksi Indonesia di mata dunia, Pak. Betul. Ya, dan melanjutkan lagi Pak, menurut Bapak nih pada saat kapan dan mengapa Wijaya Karya perlu untuk mengimplementasikan teknologi CRM dalam bisnisnya, Pak? Ya, pertama-tama kita melihat bahwa jangkauan yang sedemikian luas, area sedemikian luas dan proyek-proyek yang sedemikian bervariasi ini perlu diintegrasikan dengan cepat. Segala informasi, segala komunikasi itu harus segera cepat sampai ke penentu-penentu kebijakan atau pengambil keputusan dalam waktu yang singkat untuk bisa membackup teman-teman kita yang ada di seluruh ujung tombak. Nah, dari situlah kita mulai masuk memikirkan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung operasional bisnis perusahaan. Selain operasional yang ada di site, tentunya pendukung administrasi ini juga menjadi hal yang sangat penting, baik yang ada di kantor pusat maupun komunikasi dengan ada di proyek. Sehingga kita sudah mengimplementasikan sistem IT ini sudah cukup lama, mungkin secara bertahap dari tahun 2000-an kita juga sudah masuk ke sana, walaupun perkembangannya mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan proyek-proyek kita. Nah, salah satunya yang kita kembangkan adalah dengan CRM ini. Ini juga kita masuk setelah melihat bahwa kebutuhan informasi yang disampaikan secara cepat dan akurat ini penting, di mana pada masa sekarang ini tingkat persaingan semakin tinggi. Ketepatan dan kecepatan informasi menjadi sangat penting bagi para pengambil keputusan. Dan rasanya itulah yang kita laksanakan di saat ini. Nah, apa yang kita lakukan penggunaan teknologi informasi ini dipicu juga dengan adanya pandemi. Jadi pandemi sangat merubah cara berpikir kita, di mana kita ada keterbatasan untuk berkomunikasi secara offline, dan disitulah ide-ide kreatifnya muncul, sehingga pengembangan aplikasi yang ada di Wika itu dipicu dalam 2 tahun terakhir ini untuk menjadi jauh lebih baik kembali. Demikian Mas Iqbal. Ya. Dan ini memang menjadi suatu semangat Wijaya Karya bertransformasi go digital ya Pak, betul. Di dalam revolusi industri sekarang 4.0, dan salah satunya adalah implementasi CRM berbasis teknologi low code no code ini ya Pak. Ya, dari pengalaman Bapak dalam mengimplementasikan menuju transformasi digital, hal-hal apa Pak yang perlu diperhatikan, dipersiapkan untuk proses akselerasi bisnis dengan transformasi digital tersebut Pak? Ya. Ini menarik terkait dengan digitalisasi ini, di mana karyawan ini kalau kita selalu bicara ada karyawan yang milenial begitu, dan ada yang levelnya itu kolonial atau golongan generasi saya, generasi old, generasi rambut putih. Ini memang sesuatu yang menarik. Teman-teman milenial kita dengan teknologi rasanya sudah sangat familiar. Kemudian kita yang senior itu tidak semua memahami digitalisasi dengan baik. Nah, ini adalah tantangan yang besar kita hadapi. Bagaimana kita merubah mindset bahwa saat ini sudah zamannya teknologi. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, yang namanya taksi, sebagai contoh, taksi di Jakarta, sedemikian banyak perusahaan taksi semuanya ada. Begitu masuk
taksi secara online, iya. Ada 2 brand tersebut, semua taksi bisa dikatakan tiarap semua. Artinya bahwa teknologi sudah merubah cara hidup kita. Nah, ini juga sesuai dengan cita-cita Wika yang untuk ke depan, for better life. Jadi perusahaan kita akan menuju ke sana. Dan suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus masuk di dalam era industrial atau teknologi, transformasi teknologi ini. Dan ini kita lakukan di banyak bidang, tidak kita lakukan secara masif. Semua kita kerjakan dengan digitalisasi. Nah, tentunya bagi teman-teman senior ini juga harus merubah. Yang selama ini merasa nyaman berkomunikasi secara langsung, sekarang harus menggunakan sistem informasi. Saya kira ini sesuatu yang sangat menarik dan sangat membantu proses bisnis yang ada di perusahaan dengan penggunaan teknologi itu. Betul ya. Jadi memang kalau dari Pak Bimo barusan menceritakan bahwa perlu adanya sinergi ya, atau sinergitas antara tadi yang millennials dengan mungkin baby boomers ya, para senior ini. Yang mana ini kesinergian ini perlu secara cepat dengan integrasi juga yang seamless, karena pasti aplikasi yang begitu banyak di Wika ini yang dibangun, semuanya harus terintegrasi dengan baik, sehingga bagi stakeholders, pemangku jabatan, kepentingan dan juga customer bisa melihat ini sebagai sesuatu yang menarik, informatif dan berkelanjutan, Pak. Pak Bimo, yang kami ketahui Bapak sebagai Kepala Divisi QHSE Wijaya Karya, menurut Bapak saat ini ke depan rencana pengembangan teknologi yang tadi salah satunya ada teknologi CRM berbasis low code, Kreasio low code tersebut, apa rencana pengembangan Bapak selanjutnya Pak dengan teknologi ini? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Jadi betul sekali bahwa di divisi GS ini sedang mengembangkan bagaimana kita di divisi itu bisa mensupport operasional perusahaan secara keseluruhan dengan transformasi digital. Salah satu yang kita kembangkan saat ini adalah CRM dengan bekerja sama dengan Kreasio untuk mengembangkan produk-produk CRM. Nah, ini menjadi hal yang penting bahwa dengan CRM ini kita bisa mengetahui pasar dini yang sedang di-create oleh teman-teman kita. Kemudian pasar dini itu diolah sampai menjadi pasar potensial dan diikuti proses tendernya, dan ini akan dicatat secara berkesinambungan sampai dengan diperolehnya suatu kontrak. Artinya dengan CRM ini kita bisa melihat perkembangan proses yang sedang dilaksanakan oleh teman-teman dan dapat diambil suatu keputusan dengan cepat, karena kita ketahui bahwa area kerja yang sedemikian luas membutuhkan informasi yang sangat cepat. Nah, dengan adanya pola menggunakan CRM ini, dalam waktu real time ketika mereka sudah menginput dan di kantor pusat bisa membuka, maka kita bisa melihat dengan cepat apa yang sedang diproses dari pasar dininya, pasar-pasar potensialnya, kemudian proses-prosesnya, sehingga di Jakarta segera bisa memutuskan mana yang akan diikuti atau proyek-proyek mana yang disasar untuk segera diproses dengan lebih baik untuk menjadi suatu target bahwa ini akan menjadi suatu omset kontrak yang baru. Jadi ini salah satunya adalah dengan CRM ini. Selain itu di divisi GSE yang sedang kita kembangkan adalah bagaimana implementasi mengenai safety ini mempergunakan IT. Kita sedang mengembangkan quality information system terkait dengan quality dan safety yang dikembangkan oleh teman-teman di IT, dan ini menjadi sangat menarik ketika K3, kalau safety atau K3 ini diproses dengan menggunakan IT. Bagaimana kita melakukan monitoringnya, bagaimana kita melakukan assessment, dan bagaimana kita melakukan feedback. Ini sama juga dengan CRM, bagaimana kita bisa memonitor dengan cepat dan melakukan feedback dan keputusan dengan cepat. Saya kira transformasi teknologi ini menjadi sangat penting untuk kecepatan dan ketepatan di dalam pengambilan keputusan. Begitu, Pak. Baik. Jadi memang dengan teknologi ini, kalau saya boleh simpulkan ya Bapak dan Ibu, penerapan teknologi Kreasio low code yang tentunya di sini dalam salah satu bidang hal tadi terkait dengan CRM dan pengembangannya tadi mulai banyak ke proses-proses yang surroundingnya Pak. Di situ juga mulai dari proses menganalisa pasar dini, pasar potensial sampai ke proses tender dengan data yang terus berjalan dan matang, sehingga didapat suatu hasil analisa menangnya bagaimana, analisa proses improvementnya bagaimana untuk selanjutnya terus memberikan sesuatu hasil yang penjualannya juga
lebih baik Pak. Ya, tentunya hal ini memang menjadi satu hal yang tepat yang saat ini Pak Bimo kembangkan selanjutnya, dan memang sampai saat ini Wijaya Karya masih terus mengembangkan dengan teknologi low code ini mendukung proses bisnisnya di Wijaya Karya. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak transformasi digital ini dapat merubah wajah Wijaya Karya, baik itu ke customer, ke stakeholder, dan juga para pemangku kepentingan di Wijaya Karya Pak? Ya, saya kira betul bahwa transformasi digital ini bisa merubah wajah kita ini kan dengan bahwa penggunaan teknologi itu menjadi sangat penting, dan ini bisa kita lihat dari hasil-hasil yang diperoleh bahwa kita bisa memonitor quality, misalkan quality yang ada di seluruh area proyek kita dapat dilihat dengan cepat di kantor pusat atau dimanapun yang memiliki hak untuk melihat itu, sehingga bisa memberikan feedback. Nah, begitu juga dengan safety, kita memiliki aplikasi untuk bagaimana memonitor safety itu dengan baik. Monitoring ini selain KIS, CRM dan yang lain, ini memberikan kontribusi yang sangat positif ketika informasi itu dengan cepat sampai di pengambil keputusan dan memberikan feedback. Nah, ini berdampak pada hasil-hasil kita, memberikan hasil yang lebih baik. Dari sisi proses perolehan kontrak tadi, kita bisa mendapatkan hasil yang dari tahun ke tahun perolehan kontraknya menjadi semakin baik. Itu salah satunya juga ditunjang oleh aplikasi CRM yang dimanfaatkan dengan baik oleh kita semua. Begitu juga dengan quality di proyek, itu semakin hari semakin baik. Begitu juga dengan safety yang semakin hari semakin baik. Nah, ini semua ditunjukkan dengan pengakuan dan penghargaan dari pihak luar terkait dengan apa yang sudah dicapai oleh kita di Wika. Sebagai contoh untuk IT, Kementerian BUMN itu mewajibkan bahwa kita ada target begitu terkait dengan standar auditnya, bahwa kita akan diberi target 3.0 untuk menggunakan COVID-19, kita bisa mencapai 3.36. Artinya apa yang dilakukan teman-teman di fungsi IT ini sudah lebih dari yang direncanakan. Begitu juga dari penghargaan mengenai safety, misalkan dari rencana maturity kita berada di posisi 4.3, yang artinya sudah di level 4 lebih dari skala 1 sampai 5. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan ini diapresiasi oleh banyak pihak. Dari IT kita mendapatkan penghargaan dari top IT, dari beberapa yang lain diberikan penghargaan atas achievement yang sudah dicapai oleh perusahaan. Demikian Mas. Baik, ya. Pak Bimo, ada beberapa pertanyaan ini menarik, dan mungkin ini juga yang beberapa kita selalu temukan case-case pada saat mengimplementasikan satu teknologi baru atau menghadirkan satu teknologi yang benar-benar ini mengotomasi proses bisnisnya Pak. Terkadang ada suatu keadaan teknologi sebagus apapun gitu kan secara teknologinya, tapi ternyata people-nya ini belum siap untuk mengikuti suatu teknologi baru ini atau mengadopsi sesuatu ini. Makanya sering kita temukan kalau dalam ketemu customer gitu Pak, pelanggan ataupun juga yang lain, selalu banyak menceritakan itu, dan mungkin di sini Pak Bimo bisa sharing ke kami untuk semuanya yang hadir di sini, bagaimana cara Bapak mengoptimalisasi ya, termasuk juga menyelaraskan antara tadi teknologi mesin teknologi ini dengan SDM-nya di Wijaya Karya, sehingga ini menjadi suatu kesinambungan Pak untuk Wijaya Karya. Silakan Pak. Ya, ini menarik bahwa antara teknologi dengan people ini sesuatu yang harus berkembang seiringan. Tapi jangan lupa bahwa teknologi ini sebagai alat, artinya tetap tergantung dari people yang akan mengoperasionalkan. Sebagus apapun teknologinya, ketika people-nya tidak disiapkan, tentunya ini akan susah untuk berjalan. Nah, kami di sini adalah bahwa ada tim dari teman-teman yang mengembangkan teknologinya, aplikasinya dengan baik dan benar dulu sebelum ini disosialisasikan atau dilaksanakan di perusahaan. Artinya teknologinya harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, dan ini didesain tidak hanya dari teman-teman di IT, tetapi dari teman-teman di proses bisnisnya. Misalnya di bisnis infrastruktur, di gedung, itu seperti apa need-nya, kebutuhannya. Nah, itulah sistem itu dikembangkan untuk bisa mengadop seluruh kepentingan yang ada.
setelah sistemnya, teknologinya ini dikuasai, maka kita harus melakukan sosialisasi kepada teman-teman yang nantinya akan jadi user dari teknologi itu. Nah, kita tidak terbatas pada teman-teman di kantor pusat, tapi juga di seluruh proyek, termasuk dari vendor-vendor pun dikenalkan bahwa ada teknologi yang harus dia adopt juga. Tidak hanya dari kita, tapi juga para vendor kita, partner-partner kita juga harus mengadopt. Misalnya tentang perolehan kontrak secara online, e-procurement, misalnya seperti itu. Artinya bahwa kita akan memberikan edukasi kepada seluruh jajaran yang mempergunakan itu terkait bagaimana mengoperasionalkan, menggunakan, sampai dengan melakukan suatu analisa terkait dengan hasil yang diperoleh. Nah, bentuknya bermacam-macam, kita bisa melaksanakan dengan workshop, kemudian memberikan training, learning, kemudian juga melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh fungsi yang sesuai dengan peruntukan dari sistem itu. Kemudian juga kita melakukan evaluasi terhadap implementasi tersebut, evaluasi terhadap operasionalnya, artinya evaluasi terhadap people-nya, tapi juga evaluasi terhadap sistemnya atau teknologinya. Nah, dengan kita melakukan sistem ini PDCA gitu ya, ada suatu rotasi bahwa terakhir kita akan melakukan controlling, kemudian evaluasi ini akan memunculkan suatu continuous improvement, perkembangan baru yang ujung-ujungnya akan meningkatkan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam bisnisnya. Jadi dari hulunya sampai hilir kita kelola dengan baik. Jadi people-nya dikembangkan dan alatnya, teknologinya juga dikembangkan. Selain melakukan itu semua, kita juga meningkatkan teman-teman yang penanggung jawab ini dengan sertifikasi atau meningkatkan kompetensi dengan training, learning yang bersifat lebih advance, dan inilah yang nanti akan menularkan kepada seluruh teman-teman kita di WIKA. Dan di antara kita sertifikasi yang didapat rasanya tidak hanya di nasional, tetapi juga sertifikasi internasional terkait dengan IT juga kita dapatkan untuk meningkatkan kompetensi dari teman-teman developing di IT ini. Begitu, Mas. Baik. Ya, ini menarik karena insight dari Bapak dalam hal tadi menselaraskan teknologi dengan people ya. Ini menjadi sesuatu yang menarik karena proses bisnis suatu perusahaan ketika SDM-nya juga sudah siap dengan teknologi yang sudah juga sesuai dengan kebutuhan proses bisnis tadi, ini menjadi satu senjata untuk wajah Wijaya Karya dalam pengembangan ke depan bertransformasi senantiasa terus digital. Dan hal ini juga lah yang kalau tadi saya catat adanya bentuk evaluasi, sertifikasi, dan juga dukungan dari vendor ya Bapak tadi ya, terkait dengan berarti di sini ada banyak hal yang terlibat. Dan ini memang perlu berkolaborasi bersama masing-masing ini untuk meningkatkan soft skill dan juga hard skill-nya tadi Bapak sudah sampaikan. Tadi sudah terjawab terkait dengan people-nya, bagaimana proses dengan improvement-nya tadi yang terus berkelanjutan, dan juga teknologi yang juga siap dan agile tadi. Terakhir Pak, Bapak mungkin bisa menceritakan ke kami, kami ingin mengetahui dari Bapak lebih dalam terkait dengan strategi atau visi atau outlook Bapak di 5 tahun ke depan dengan yang Bapak sekarang tangani di Wijaya Karya ini Pak. Boleh mungkin sharing ke kami semua Pak. Ya, saya kira jelas dari visi WIKA bahwa sustainability investment and EPC for better life. Artinya bahwa kita di perusahaan ini ingin membangun ke depan untuk kehidupan yang lebih baik dengan cara-cara WIKA dan dengan mengikuti perkembangan yang ada. Di situ jelaskan bahwa kita berharap bahwa kontribusi WIKA bagi secara nasional itu akan memberikan perubahan kehidupan yang jauh lebih baik dengan cara salah satunya adalah bagaimana kemampuan dari people-nya di WIKA maupun di sekitar area kerja WIKA atau di sekitar lingkungan WIKA itu harus tumbuh bersama, bahwa WIKA tidak ingin tumbuh sendiri tetapi akan tumbuh bersama dengan lingkungannya. Tanpa dukungan dari lingkungan, tentunya kita juga tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itulah bahwa for better life ini diwujudkan dalam bentuk-bentuk, misalnya ada CSR, dan setiap proyek di WIKA itu juga ikut mengembangkan lingkungannya, baik ada di mana pun, termasuk yang ada di luar negeri. Jadi kita
pengen bahwa di setiap pekerjaan kita, di setiap lokasi unit kerja kita ini memberikan manfaat kepada lingkungan, tidak sekedar membangun, tetapi membangun keseluruhan. Kalau kita ingat lagu, membangun itu tidak hanya badannya, tapi juga membangun jiwanya. Nah, inilah yang rasanya selaras dengan pendiri bangsa, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Nah, inilah yang kita lakukan for better life. Demikian Mas Iqbal. Baik. Ya, terima kasih Pak Bimo atas insight terkait dengan visinya Wijaya Karya, dan ini kalau saya coba mensummarikan, ini memang menjadi suatu visi yang mendukung apa yang menjadi mimpinya para pendahulu bangsa dan juga pemimpin bangsa saat ini, bagaimana membangun jiwanya, membangun badannya juga. Badan di sini tidak hanya badan diri kita, tapi juga ini secara badan infrastruktur. Indonesia ke depan ini menjadi suatu wajah Indonesia di mata dunia. Ya. Terima kasih Pak Bimo, sama-sama Mas Prasetyo atas waktu, insight yang berharga di tengah banyak kesibukan yang kami ketahui. Akhirnya bisa berjumpa dengan Bapak di waktu ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak semoga sehat selalu, tetap berkarya bersama dengan Wijaya Karya, dan kami siap mendukung apa yang menjadi keinginan Wijaya Karya ke depan. Terima kasih Pak Iqbal atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih. Demikian Bapak dan Ibu, sesi bincang-bincang kita dengan Bapak Bimo Prasetyo selaku Kepala Divisi QHSE dari Wijaya Karya telah kita sajikan kepada Bapak dan Ibu. Harapannya ini menjadi sesuatu yang menarik, yang bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di event Accelerate 2021 Low Code No Code saat ini. Demikian dari kami, terima kasih.